Sihir merupakan sesuatu yang sangat biasa di dunia ini. Dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, semuanya bisa menggunakan sihir. Terbang di langit, membuat benda berat melayang, hingga memunculkan sesuatu dari ketiadaan hanyalah fenomena yang biasa. Sihir juga dipercaya sebagai karunia dari Tuhan, dan penguasaan sihir setiap individu menentukan status sosial mereka. Semakin hebat kemampuan sihir seseorang, semakin terhormat dia di mata masyarakat. Di tengah-tengah dunia yang dipenuhi sihir ini, terdapat seseorang yang keberadaannya menyalahi aturan semesta. Dia bernama Mas Bernadette. Mas adalah seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir. Oleh sebab itulah dia sangat rajin melatih fisik untuk menutupi kekurangannya. Ketika bayi, dia ditemukan terlantar, lalu dipungut oleh seorang pria yang bernama Regro Bernadette. Mereka berdua kemudian hidup dengan damai di tengah-tengah hutan yang jauh dari peradaban. Regro selalu melarang Mas pergi ke kota untuk suatu alasan. Namun pada suatu hari, Mas tidak menghiraukan larangan tersebut, lalu pergi ke kota hanya untuk membeli kue favoritnya. Ketika berada di kota, tanpa sadar Mas menjadi pusat perhatian. Orang-orang melihatnya seolah seperti melihat monster yang aneh. Hal ini karena Mas tidak memiliki tanda garis di wajahnya. Tidak adanya tanda tersebut menunjukkan bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir. Tak lama kemudian datanglah seorang penegak hukum yang bernama Brad Coleman. Dia sudah menerima perintah dari atasan untuk segera menangkap Mas. Tentu Mas merasa kebingungan kenapa dia diincar oleh polisi. Padahal yang dia lakukan hanyalah membeli kue kesukaannya. Lalu ketika dia akan ditangkap, untungnya Regro segera datang lalu dengan cepat membawa Mas pergi kembali ke hutan. Sayangnya itu semua sia-sia. Pihak kepolisian bisa dengan mudah menemukan lokasi persembunyian mereka. Akhirnya Mas pun mengetahui kenapa dia diincar. Di dunia yang dipenuhi dengan sihir ini, seseorang seperti Mas dianggap sebagai produk gagal. Orang-orang yang tidak bisa menggunakan sihir akan disingkirkan agar dunia berjalan dengan ideal. Regro pun dihajar karena berusaha menyembunyikan keberadaan Mas. Melindungi orang tanpa tanda adalah suatu kejahatan yang besar di mata hukum. Namun Regro tidak mempedulikan semua itu karena rasa sayangnya yang besar terhadap anak angkatnya. Mas yang mengetahui semua ini akhirnya memutuskan untuk melawan. Dia tidak bisa meninggalkan Regro begitu saja. Dia pun tanpa ragu menghajar pihak kepolisian dengan kekuatan fisiknya. Inilah hasil dari latihan kerasnya selama ini. Dia mampu menangkis serangan sihir hanya dengan tangan kosong. Dia bahkan mampu menjagling bola-bola sihir yang diarahkan kepadanya. Dengan mudahnya Brad dikalahkan hingga membuatnya terdiam tidak berdaya. Menyadari betapa kuatnya Mas, Brad pun mencoba membuat kesepakatan dengannya. Dia meminta Mas untuk masuk ke sekolah sihir lalu meraih gelar Divine Visionary. Divine Visionary adalah gelar yang diberikan untuk seorang murid dengan prestasi yang luar biasa. Murid yang berhasil mendapatkan gelar ini akan menerima berbagai macam keistimewaan seperti status sosial yang tinggi, tunjangan senilai miliaran, dan juga jaminan masuk ke biro sihir. Sederhananya, jika Mas berhasil meraih gelar itu, maka masyarakat akan menerimanya. Dengan begitu, dia dan Regro bisa kembali menjalani hidup dengan tenang tanpa harus khawatir diburu oleh pihak yang berwenang. Mas pun akhirnya menerima kesepakatan ini. Jika berhasil, dia akan mendapatkan kebebasannya, sementara Brad akan mengambil tunjangan uangnya. Mas pun membuat tanda palsu di wajahnya, lalu kemudian mendaftar ke Akademi Sihir Easton. Dia dan ratusan orang lainnya akan segera mengikuti seleksi penerimaan murid baru. Salah satu tenaga pengajar bernama Claude Lucci akan bertanggung jawab dalam ujian ini. Setelah persiapan selesai, ujian pun segera dimulai. Ujian pertama, ujian tulis. Para calon murid harus menjawab soal yang hurufnya bergerak. Mas yang tidak memiliki sihir hanya bisa memerintahkan huruf tersebut untuk berhenti. Ajaibnya, huruf-huruf itu berhenti sesuai dengan perintahnya.
Mas pun bisa menyelesaikan semua ujian dengan cara-cara di luar Nurul. Sampai pada akhirnya, tibalah ujian final, yaitu labirin. Dalam labirin tersebut, Mas bertemu dengan calon murid perempuan yang bernama Lemon Irvin. Secara mengejutkan, Lemon berusaha menahan Mas supaya gagal dalam ujian ini. Tentu Mas bisa dengan mudah melepaskan diri. Borgol sihir yang mengunci tangan dan kakinya bisa dengan mudah dilepaskan. Kemudian dia pun segera pergi untuk menyelesaikan ujian. Sementara Lemon tertahan oleh monster besar yang tiba-tiba menghalanginya. Mengetahui Lemon yang sedang kesulitan, Mas pun kembali untuk menyelamatkannya. Kemudian mereka berdua segera keluar dengan cara menghancurkan dinding labirin tersebut. Setelah itu, Lemon membongkar sebuah konspirasi yang dilakukan oleh Lucci. Ternyata, Lucci lah yang memerintahkan Lemon untuk menghalangi Mas di dalam labirin. Tujuannya supaya Mas gagal dalam ujian ini. Lucci pun tidak menyangkal tuduhan yang tertuju kepadanya. Di depan semua orang dia mengakui bahwa yang dikatakan Lemon memang benar. Dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Menurutnya, dia memiliki hak untuk menggagalkan siapapun yang tidak disukainya. Dia bahkan bersiap menggunakan sihirnya untuk menyerang Mas. Namun, Mas bisa dengan mudah menghancurkan tongkat sihir miliknya. Tak lama kemudian, sang kepala sekolah bernama Wahlberg datang dan menghentikan kerusuhan ini. Dia kemudian menggantikan Lucci sebagai penanggung jawab ujian ini. Wahlberg kemudian menteleportasikan Mas ke dalam ruangan khusus. Di sana, Mas diberi satu ujian terakhir langsung dari sang kepala sekolah. Wahlberg memakai sihir untuk memindahkan jiwa Regro ke dalam sebuah boneka. Di atas boneka tersebut terdapat benda tajam besar yang secara perlahan menuju ke bawah. Dalam situasi seperti ini, yang dilakukan Mas adalah menahan benda tajam tersebut dengan kedua tangannya. Hal ini menunjukkan bahwa Mas adalah tipe orang yang rela berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Pada akhirnya dia pun lulus dan diterima sebagai murid di akademi ini. Mulai dari sini, dia akan tinggal di asrama sekolah. Dia ditempatkan di kamar 302 bersama dengan satu murid lainnya yang bernama Finn Ames. Kehidupan Mas di sekolah sihir dimulai dari sekarang. Dia mengikuti berbagai macam pelajaran sihir meski sama sekali tidak bisa memakai sihir. Ajaibnya, dia selalu bisa menggunakan berbagai cara untuk mengelabui orang-orang di sekitarnya. Dalam pelajaran terbang, dia melempar sapu, lalu kemudian melompat menaiki sapu tersebut. Dengan begitu, dia terlihat seolah bisa terbang. Kelakuan Mas yang cukup aneh membuat seorang murid spesial merasa jengkel kepadanya. Dia adalah anak dari salah satu petinggi di biro sihir yang bernama Lloyd Cavill. Wakil kepala sekolah sangat dekat dengan keluarganya yang membuatnya memiliki kuasa. Lu punya koneksi, lu punya kuasa. Tapi bagi Mas enggak. Ibarat dia tidak berkoneksi, bisa jadi dia menang soal kekuatan. Lloyd selalu menggunakan kuasanya untuk membuli Mas. Buku-buku milik Mas selalu dirusak sehingga dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sampai pada suatu kesempatan, Mas melihat Lloyd yang sedang menghajar Finn. Alasannya, karena Finn sudah tidak mau lagi menuruti perintahnya. Terungkaplah bahwa Finn adalah orang yang sudah merusak buku-buku milik Mas. Dia terpaksa melakukan hal tersebut karena takut terhadap Lloyd. Finn kemudian meminta maaf kepada Mas sambil menangis terseduh-seduh. Begitu mengetahui fakta ini, Mas tanpa ragu membenturkan kepala Lloyd ke lantai hingga dia tak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, sang wakil kepala sekolah bernama Farman mendatangi tempat kejadian perkara. Mas diancam akan dikeluarkan karena sudah membuat Lloyd pingsan. Namun, lagi-lagi Mas melakukan hal yang kocak. Dia menggali tanah lalu mengubur sang wakil kepala sekolah di dalamnya. Setelah kejadian itu, Mas pun dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk diadili.
Wahlberg sudah menerima surat dari Biro Sihir yang meminta Mas untuk dikeluarkan. Namun secara mengejutkan, Wahlberg malah membakar surat tersebut. Dia justru salut terhadap Mas karena berani menentang ketidakadilan. Akhirnya, Mas tidak jadi dikeluarkan dari sekolah ini. Untuk urusan dengan Biro Sihir, semuanya akan ditangani oleh sang kepala sekolah. Mas pun kembali menjalankan aktivitas sekolah seperti biasanya. Dia masih tetap fokus dengan tujuannya, yaitu menjadi Divine Visionary. Untuk meraih gelar tersebut, Mas harus mengumpulkan koin yang didapatkan dari aktivitas atau misi dari sekolah. Ujian, tugas, dan ekstrakurikuler semuanya dinilai. Berdasarkan penilaian tersebut, seorang murid akan mendapatkan 3 jenis koin, yaitu perunggu, silver, dan emas. Murid dengan koin terbanyaklah yang berhak menerima gelar Divine Visionary. Keesokan harinya, Mas diminta bergabung ke dalam sebuah pertandingan duelo. Duelo adalah semacam pertandingan bola dengan menggunakan sapu terbang. Mas diajak karena dianggap memiliki kecepatan yang luar biasa dalam pelajaran terbang. Padahal yang sebenarnya dia tidak bisa terbang sama sekali. Mas pun tidak bisa menolak dan akhirnya terpaksa mengikuti pertandingan. Karena dia tidak bisa terbang, dia pun mengayunkan kakinya dengan sangat cepat hingga membuatnya seolah-olah bisa terbang. Kemudian dia menggunakan teknik melempar bumerang yang membuat bola terus kembali kepadanya. Pada akhirnya, dia pun berhasil memenangkan pertandingan dan berhasil mendapatkan 1 koin silver. Sepak terjang Mas yang di luar Nurul membuat popularitasnya terus meningkat. Hal ini pun membuatnya diincar oleh murid lain. Seorang murid yang bernama Lance Crown ingin menantang Mas bertarung dengan mempertaruhkan koin. Lance adalah seseorang yang sangat berbakat yang memiliki 2 garis di wajahnya. Tingkatan sihir dari masing-masing orang ditandai dengan garis yang ada pada wajah. 1 garis menandakan kemampuan yang standar, sedangkan 2 garis menandakan kemampuan yang luar biasa. Lance juga merupakan seseorang yang berambisi mengumpulkan banyak koin. Dia ingin meraih gelar tertinggi demi menyelamatkan adiknya. Adik Lance yang bernama Anna sedang menderita penyakit misterius yang bisa menghilangkan sihirnya. Jika sihirnya hilang, maka dia akan disingkirkan oleh pemerintah. Lance tentu tidak bisa menerima ketidakadilan ini. Oleh sebab itulah, dia ingin meraih gelar tertinggi, lalu merubah sistem yang sangat busuk ini. Agar Mas bersedia menerima tantangannya, Lance sengaja mengurung Lemon dan kawan-kawan ke dalam sebuah botol sihir. Dengan begini, suka tidak suka, Mas harus menerima tantangan Lance demi menyelamatkan teman-temannya. Tibalah pertarungan antara Mas melawan Lance. Lance menggunakan sihir gravitasi yang membuat Mas tergeletak di tanah. Namun, Mas masih bisa mengatasi hal ini dengan cara mencabut akar pohon yang ada di dalam tanah. Lance pun kini mengerti seberapa besar kekuatan Mas. Dia pun berusaha menggunakan cara yang licik supaya bisa menang. Dia berencana menjatuhkan botol sihir yang berisi Lemon dan kawan-kawan. Lance berencana menyerang Mas ketika dia sibuk menyelamatkan teman-temannya. Namun, lagi-lagi Mas melakukan hal di luar Nurul. Dia mampu menangkap botol tersebut lalu dengan cepat kembali di hadapan Lance. Setelah itu, Mas meminta untuk menghentikan pertarungan ini. Dia mengerti bahwa Lance sebenarnya bukanlah orang yang jahat. Botol sihir yang dijatuhkannya ternyata adalah botol palsu. Sementara botol yang asli masih aman berada di sakunya. Pada akhirnya Lance mengaku kalah lalu memberikan 1 koin silvernya kepada Mas. Kelas bebas akan segera dimulai. Setiap asrama dibebaskan saling bersaing untuk memperebutkan koin. Terdapat 3 asrama dalam sekolah ini, yaitu Adler, Orca, dan juga Leng. Mas dan kawan-kawan tergabung dalam asrama Adler. Semua murid saat ini sedang dikumpulkan di sebuah hutan. Mas pun dipertemukan dengan seorang murid yang aneh bernama Dot Barrett.
Mereka semua ditugaskan untuk memburu monster kalajengking yang tersebar di seluruh hutan. Namun, bukannya fokus berburu monster, para murid justru menggunakan kesempatan ini untuk saling menyerang satu sama lain. Seorang murid dari asrama Leng bernama Silva tiba-tiba menantang Dot dan Mas untuk bertarung. Silva juga bekerja sama dengan murid perempuan bernama Lauren. Lauren saat ini sedang berpura-pura lemah dan meminta perlindungan di bawah Dot. Dia mengatakan bahwa dia sedang diincar oleh Silva. Padahal yang sebenarnya dia bekerja sama dengan Silva untuk menjebak Dot dan Mas. Silva mengatakan bahwa jika Dot mampu menahan 10 serangannya, maka dia akan melepaskan Lauren. Karena jiwa kepahlawanannya yang tinggi, Dot pun menerima tantangan tersebut. Dia rela melakukan ini demi melindungi Lauren dan juga Mas. Namun setelah menerima 10 serangan, Dot pun terkapar tidak berdaya. Di saat dia benar-benar tidak mampu bergerak, Lauren menunjukkan sifatnya yang asli. Perasaan Dot saat ini benar-benar hancur. Sudah dihajar habis-habisan, lalu kemudian dikhianati oleh orang yang coba dia lindungi. Melihat hal ini, tentunya Mas tidak bisa diam begitu saja. Pertama, Mas menghajar Silva sampai dia tidak berdaya. Setelah itu dia menghajar Lauren tanpa peduli gendernya. Mas memperlakukan semua orang dengan adil. Dia adalah pejuang kesetaraan gender yang paling murni. Mas pun memenangkan pertarungan dan mendapatkan 1 koin emas. Lance pun memberitahu Mas agar lebih berhati-hati. Kemungkinan Mas sedang diincar oleh kelompok elit dari asrama Leng yang bernama Magia Lupus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Mereka tidak akan membiarkan rakyat jelata seperti Mas untuk naik ke atas. Silva dan Lauren hanyalah bawahan mereka. Mulai dari sini, Mas benar-benar akan dikejar oleh murid yang kuat. Namun baru saja diperingatkan, Mas malah melakukan sesuatu yang tolol. Dia tersesat dan salah masuk ke markas Magia Lupus. Bertemulah dia dengan pemimpin Magia Lupus yang bernama Abel Walker. Sempat terjadi pertarungan antara mereka berdua. Abel menggunakan sihir bonekanya untuk mencuri koin emas milik Mas. Namun Mas berhasil mengelabuhinya dengan cara menukar koin tersebut dengan kancing baju. Akhirnya Mas pun berhasil keluar dengan membawa Silva yang sedang tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Abel mengirim 2 anak buahnya untuk merebut koin dari asrama Adler. Si botak bernama Olore Corbusier dan si suriken bernama Anser. Olore memiliki sihir elemen air. Dia bisa merubah tanah yang padat menjadi medan laut. Dia pun menenggelamkan Mas, lalu bertarung 1 lawan 1 di bawah tanah. Sementara Lance akan menghadapi Anser. Olore dan Anser sama sekali tidak mengerti seberapa besar kekuatan musuhnya. Mas dan Lance berhasil mengalahkan mereka berdua dengan cukup mudah. Tak lama setelah itu datang 1 anggota lain yang bernama Abyss Razor. Namun kedatangannya bukan untuk bertarung. Dia hanya ingin membawa Anser dan Olore kembali ke markas. Keesokan harinya, di malam yang gelap, Abel secara diam-diam merubah Lemon menjadi boneka. Tentu Mas dan kawan-kawan tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka mengikuti Lemon hingga memasuki markas rahasia Magia Lupus. Sesampainya di dalam, mereka dipisahkan dengan menggunakan sihir elemen tanah. Pihak musuh ingin menghadapi mereka satu persatu. Lance berhadapan dengan Word Model. Dot dan Finn berhadapan dengan Milo Genius dan Love Cute. Sementara Mas akan berhadapan dengan Abyss Razor. Pada pertarungan Lance melawan Medal, keduanya sama-sama memakai sihir tingkat 2. Medal mampu memunculkan monster raksasa yang terbuat dari tanah. Sementara Lance mampu memunculkan beberapa pilar dengan gaya gravitasi yang besar. Objek yang berada di tengah-tengah pilar tersebut akan terkoyak karena tertarik gravitasi dari berbagai arah. Pada akhirnya, sihir milik Medal berhasil dihancurkan. Lance pun memenangkan pertarungan, lalu berlanjut menelusuri tempat ini. Di saat yang sama, pertarungan Mas melawan Abyss juga sudah dimulai.
Abyss adalah seseorang yang memiliki mata iblis. Dengan mata tersebut, dia bisa menetralkan segala jenis sihir dari lawan-lawannya. Untungnya, Mas adalah seseorang yang tidak bisa memakai sihir. Jadi kekuatan mata tersebut tidak berpengaruh terhadapnya. Namun kekuatan Abyss bukan hanya sekedar matanya saja. Dia juga memiliki sihir akselerasi yang bisa membuatnya bergerak sangat cepat. Untuk mengatasi kekuatan ini, Mas pun dengan sengaja membiarkan dirinya tertusuk untuk menghentikan pergerakan Abyss. Setelah berhasil tertangkap, Mas pun menyerang hingga menghancurkan topeng milik Abyss. Namun Abyss masih belum kalah. Dia pun menggunakan sihir akselerasi tingkat 2. Sihir ini memunculkan semacam wilayah khusus yang mempengaruhi orang yang berada di dalamnya. Kekuatan ini menurunkan kecepatan Mas dan menaikkan kecepatan Abyss secara signifikan. Untuk mengatasi hal ini, Mas menghancurkan lantai untuk membatasi ruang gerak Abyss. Begitu Abyss tertangkap, Mas pun segera melakukan serangan balasan. Dia menyerang secara bertubi-tubi hingga membuat Abyss terkapar tidak berdaya. Pada akhirnya, Mas berhasil memenangkan pertarungan ini. Setelah itu dia pun beranjak pergi untuk menyelamatkan Lemon yang sedang ditawan. Sementara di pertarungan Dot dan Finn, mereka berdua benar-benar mengalami kesulitan. Lalu tanpa diduga-duga, seorang Divine Visionary bernama Rain Ames datang menyelamatkan mereka. Dia adalah murid kebanggaan asrama Adler dan juga kakak dari Finn. Dia datang ke tempat ini atas perintah langsung dari kepala sekolah. Rain pun dengan mudahnya mengalahkan musuh hanya dengan sedikit upaya. Setelah itu dia pun segera bergegas menjalankan misi yang khusus diberikan kepadanya. Sementara itu, Mas akhirnya tiba di tempat Abel. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Abel menyerang dengan boneka yang bisa mengeluarkan asam ketika dihancurkan. Jadi untuk menghindari serangan ini, Mas mengambil satu kepala boneka lalu menjadikannya sebagai bola bowling. Boneka-boneka milik Abel pun berjatuhan seolah seperti pin bowling. Selanjutnya Abel menggunakan Lemon yang sudah dirubah menjadi boneka. Hal ini membuat Mas tidak berkutik karena khawatir serangannya akan melukai Lemon. Dia pun berdiam diri sambil berpikir bagaimana caranya mengatasi serangan ini. Setelah beberapa lama mengamati, akhirnya Mas menyadari bahwa terdapat benang yang mengendalikan Lemon. Dia pun memotong benang tersebut dan akhirnya berhasil membebaskan Lemon. Selanjutnya, Abel mencoba merubah Mas sendiri menjadi sebuah boneka. Namun, lagi-lagi Mas bisa meloloskan diri karena tubuhnya bereaksi secara otomatis terhadap kue favoritnya. Memang agak sedikit tolol. Namun justru ketololan inilah yang membuatnya selamat. Abel pun kehabisan cara dalam menghadapi Mas. Dia pun akhirnya menggunakan sihir tingkat 2-nya yang berupa boneka raksasa. Namun bahkan dengan sihir tertingginya, Abel masih belum bisa menang. Mas bisa dengan mudah menghancurkan boneka tersebut lalu melakukan satu serangan balasan. Dia men-smackdown Abel hingga membuatnya terkapar tidak berdaya. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba datang satu orang asing yang bernama Selwar. Dia bermaksud membunuh Abel karena dianggap gagal menjalankan misinya. Terungkaplah bahwa Abel hanyalah seorang bawahan dari organisasi yang lebih besar. Sebuah organisasi kriminal yang menyebut diri mereka dengan Innocent Zero. Tentunya Mas tidak akan berdiam diri. Tanpa ragu dia maju menghadapi Selwar. Sel pun terkejut merasakan serangan Mas yang mampu menghancurkan kulit luarnya. Dia kemudian mengeluarkan cermin sihir yang memiliki kekuatan untuk memantulkan segala jenis sihir. Tentu cermin tersebut tidak berpengaruh terhadap Mas, karena memang sejak awal dia tidak menggunakan sihir. Setelah menerima tendangan dari Mas, Sel kemudian membuka gerbang teleportasi, lalu segera pergi meninggalkan tempat ini. Pada akhirnya kekacauan ini pun selesai. Melihat sepak terjang Mas yang mampu menghancurkan cermin sihir, kini semua orang menjadi tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir.
Mulai dari sini, teman-teman akan berusaha melindungi rahasia Mas supaya dia bisa tetap bersekolah di akademi ini. Sementara itu, Selwar saat ini berada di markas dan melaporkan informasi yang baru diketahuinya kepada sang pemimpin. Sel mengatakan bahwa dia sudah menemukan seseorang yang selama ini dicari. Tentu yang dia maksud adalah Mas. Berdasarkan laporan ini, kemungkinan Mas adalah seseorang yang sangat penting yang memiliki ikatan dengan organisasi Innocent Zero. Muscle Season 1 selesai sampai di sini. Nantikan season 2-nya yang akan dirilis di tahun 2024.